Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Nah, silahkan kalian perhatikan artikel di halaman 46 di buku paket ya. Bagi kalian yang ada bukunya silahkan buka halaman 46. Jadi ini adalah artikel tentang interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Isinya adalah tentang kejadian tsunami. Jadi dulu itu pada tahun 2004, tanggal 26 Desember tahun 2004, telah terjadi tsunami di Aceh. Yang mana bencana tsunami tersebut telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Jadi pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa dan tsunami atau KTT tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2005. Jadi 10 hari ya pasca gempa. Kan tadi tsunaminya tanggal 26 Desember tahun 2004. Kemudian pertemuan ini diadakannya 10 hari kemudian pada tanggal 6 Januari 2005. Jadi KTT tersebut antara lain menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Nah, yang pertama kan kita bahas adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Jadi setiap negara anggota ASEAN diminta ikut berperan aktif dalam upaya kerjasama ini agar mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Jadi kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasamanya antara lain yang pertama yaitu di bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kita ambil contoh di sini itu misalnya ada investor sawit, misalkan ada investor sawit dari Cina. Kita kita ambil contoh misalkan investor tersebut membuka lahan sawit, kita ambil contoh di Kalimantan Tengah misalkan. Otomatis kan akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya yang golongan berpendapatan rendah. Kemudian serta pembayaran upah yang wajar, otomatis kan kalian pasti tahu kalau kerja di sawit itu rata-rata gajinya lumayan besar. Kemudian yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Di sini contohnya misalkan pengembangan sumber daya manusia itu maksudnya dari segi ilmunya, dari segi pendidikannya. Kita ambil contoh misalkan ada ahli konstruksi jembatan misalkan dari Thailand datang ke Indonesia mau bangun jembatan, otomatis di situ
Ahli konstruksi tersebut pasti akan membagikan ilmunya kepada para ahli konstruksi yang ada di Indonesia. Jadi semakin berkembanglah sumber daya manusianya. Kemudian yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Otomatis ya, kerjasama tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang keenam adalah program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Kita ambil contoh kasus yang terbaru ini, kasus COVID-19 ya, atau dikenal dengan corona. Nah, di situ kan kalian pasti tahu, setiap warga yang kurang mampu itu akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, bantuan langsung tunai istilahnya. Kemudian yang ketujuh adalah pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Film yang dimaksud di sini bukan film-film yang biasa. Jadi film-film yang dimaksud di sini adalah film-film yang bermuatan moral. Kita ambil contoh adalah film Surat dari Praha, kalau kalian pernah nonton. Jadi filmnya bagus, filmnya sangat bermuatan moral. Kalian yang belum nonton silahkan nonton. Jadi ceritanya itu tentang mereka yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena situasi politik di Indonesia yang saat itu sedang genting. Kemudian yang kedelapan itu adalah penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Jadi di sini kita ambil contoh, dulu itu pernah salah satu budaya Indonesia yaitu motif batik khas Indonesia itu diklaim oleh Malaysia. Jadi kata Malaysia itu adalah motif batik mereka, padahal itu adalah aslinya adalah milik Indonesia. Jadi apa sih gunanya penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ini? Adalah untuk agar budaya masing-masing negara anggota ASEAN itu tidak diklaim oleh negara tetangganya. Jadi ada kayak istilahnya itu hak ciptanya atau hak kepemilikannya yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kesembilan ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Semua juga pasti sudah tahu SEA Games. Tujuannya apa sih SEA Games? Yaitu untuk mempromosikan budaya-budaya, khususnya di sini budaya-budaya Indonesia. Nah, selanjutnya yang bagian B adalah bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Jadi kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Jovan, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Nah, ini ada beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan antar negara ASEAN. Yang pertama itu adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. Traktat, ada yang tahu traktat apa? Traktat itu adalah perjanjian yang dibuat antar negara. Jadi di sini Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana ini berisi tentang permintaan bantuan di dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan di dalam masalah pidana. Secara spesifiknya bantuan tersebut ditunjukkan untuk yang pertama itu untuk membantu timbal balik sistem penegakan hukum, kemudian untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan luar biasa atau yang bisa disebut dengan extraordinary crime, atau kemudian selanjutnya melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melakukan perwujudan dari pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua itu ada
Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. Ada yang tahu konvensi apa? Konvensi itu adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Jadi maksudnya ini itu adalah dibuat sendiri, tidak ada undang-undangnya harus seperti ini, misalkan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan para menteri pertahanan. Jadi para menteri pertahanan negara-negara ASEAN itu mengadakan pertemuan atau bisa disingkat atau bahasa Inggrisnya Defense Ministers Meeting atau disingkat ADMM, yang tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat ada penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar, kalau ada yang pernah dengar mungkin sudah tahu, tapi untuk yang belum tahu, Ibu beritahu dulu. Konflik Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan ini itu adalah merupakan jalur perdagangan dunia. Sangat berharga. Kenapa? Karena sumber daya perairannya itu sangat kaya akan ikan. Belum lagi minyak bumi yang merupakan cadangan terbesar itu ada di dasar lautnya. Yang pasti Cina, Filipina, Vietnam, sampai Jepang dan Korea pun yang jauh dari Laut Cina Selatan itu juga memperebutkan Laut Cina Selatan. Kemudian yang kelima ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Mungkin di sini kalian udah tahu ya, kalau terorisme, pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang juga sudah tahu. Kemudian pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Manusia diperdagangkan. Iya, manusia diperdagangkan. Ini ginjal aja mahal ya, apalagi kalau manusia. Kemudian bajak laut. Mungkin dari kalian ada yang bingung, kok ada bajak laut? Kok ada kerjasama pemberantasan bajak laut? Iya, ada. Sampai sekarang pun masih ada. Kalau kalian mau tahu, di perairan kita pun juga ada bajak lautnya. Tapi lebih dikenal dengan nama perampok kapal istilahnya. Bajak laut di sini perampok kapal. Jadi ngebayanginnya jangan kalian pikir kayak yang di Pirates of Caribbean, bukan ya. Apa sih yang mereka lakukan para bajak laut atau perampok kapal ini? Jadi biasanya kalau ada kapal-kapal dagang yang lewat membawa kargo-kargo yang penuh, itu biasanya akan dihadang oleh mereka. Jadi kalau si kapal dagang ini mereka tidak mau misalkan menyerahkan barang-barang atau benda-benda berharga yang ada di kapalnya, maka para bajak laut atau perampok kapal ini biasanya tidak akan segan-segan untuk membunuh dan merampas habis kapal-kapal dagang yang lewat. Kemudian yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Oke, kita lanjut ke yang bagian C, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Nah, ini ada empat contoh bentuk kerjasama negara ASEAN di dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu ada ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT, yang dulu pada tahun 2012 itu diadakan di Sanur Denpasar. Jadi pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kemudian yang kedua adalah penawaran beasiswa pendidikan. Ini udah ada contohnya langsung ya di sini ya. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, dan lain-lain. Kemudian contoh selanjutnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Selanjutnya yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa tadi untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN atau Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian yang keempat, itu ada olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya pada tahun 2015 lalu itu Pertamina tahu ya, pasti tahu ya, menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Ya, selanjutnya kita akan bahas bagian yang ketiga, yaitu pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Nah, jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 lalu. Jadi kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat, serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Jadi secara bertahap, MEA ini membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, bukan cuma barang dan jasa ya, tapi juga dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Jadi bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Selanjutnya yang bagian B adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini itu ada gambar manusia perahu dari Myanmar. Gimana sih ceritanya? Jadi pada tahun 2015 yang lalu, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Bayangkan pakai perahu. Kalian lihat sendiri gambarnya. Jadi pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Sebenarnya para pengungsi dari Myanmar ini, mereka ini adalah etnis Rohingya yang rata-rata mereka adalah warga muslim yang minoritas atau jumlahnya sedikit. Jadi Myanmar ini menganggap warga Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh, sehingga Myanmar itu menolak mereka, memberi mereka status warga negara. Jadi mereka itu dianggap imigran gelap dan tidak diberi status kewarganegaraan, tidak dianggap warga Myanmar, sekalipun mereka sudah tinggal puluhan tahun di negara itu. Makanya banyak warga Rohingya ini yang melihat satu-satunya jalan itu adalah dengan mengungsi. Jadi saat konflik antara warga minoritas muslim etnis Rohingya tadi
dengan mayoritas masyarakat umat Buddha di salah satu negara bagian Myanmar makin memburuk. Pada saat itu lebih dari 200 warga etnis Rohingya yang tewas dan 140.000 lainnya itu digiring ke kamp-kamp penampungan. Makanya dari mereka bahkan ada yang mengungsi menggunakan perahu seperti di gambar ini. Makanya ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, selain menimbulkan interaksi sosial, juga menimbulkan simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Selanjutnya yang bagian C adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Jadi banyak kegiatan yang hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya dengan membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN. Kemudian beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN juga ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada Festival Budaya ASEAN. Jadi Festival Budaya ASEAN dulu pernah tahun 2013 itu digelar di Kota Purwakarta pada Juni 2013 ya. Kegiatan ini festival ini merupakan ajang untuk memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga sebenarnya merupakan ajang untuk mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN sendiri. Sedangkan bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa atau pemasukan negara, khususnya dari sektor pariwisata. Kemudian yang kedua itu ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, perkemahan budaya serumpun ASEAN ini adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi tujuannya apa sih? Yaitu untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Jadi kegiatan ini tuh sudah berlangsung beberapa kali. Tahun 2010 itu di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 lalu itu di Kabupaten Siak. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa mendukung kelestarian, meningkatkan silaturahmi, mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda, serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan atau untuk suksesnya pendidikan melalui program kepariwisataan. Kemudian yang ketiga itu adalah industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Di Indonesia sendiri, kalian pasti tahu salah satu musik khas Indonesia. Apa? Iya benar, salah satu musik khas Indonesia adalah musik dangdut. Jadi perkembangan industri musik sekarang itu sudah sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya yang menunjukkan kemajuan tersebut. Selanjutnya yang bagian D, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ini yang di kehidupan politik ya.
Jadi kasus pertama yang menjadi sorotan itu adalah sengketa perbatasan wilayah. Jadi masalah perbatasan wilayah itu sudah menjadi persoalan sampai sekarang sih di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, kasus Kuil Bredspear, dan kasus Pulau Pedra Branca. Tapi di sini yang akan Ibu angkat adalah kasus tentang Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan itu dulunya seharusnya adalah milik Indonesia, cuma diklaim oleh Malaysia. Diklaim maksudnya kayak diambil hak kepemilikannya. Sayangnya, Mahkamah Internasional itu mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Jadi sekarang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dulunya milik Indonesia itu sekarang sudah menjadi milik Malaysia. Sebenarnya ceritanya tuh gini, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan itu dulunya memang berada di batas wilayah terluar Indonesia. Hanya saja oleh Indonesia, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini kurang begitu diperhatikan, jadi tidak terlalu diurus. Tidak diurus juga inventarisasi batas wilayahnya, hak kepemilikannya. Makanya Malaysia melihat ini kan jadi kayak, oh Indonesia kok cuek-cuek aja dengan pulaunya. Makanya mereka berpikir untuk mengambil atau mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut. Padahal pulaunya bagus. Pulau milik Indonesia itu dulunya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa searching di Google, kalian ketik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulaunya bagus, kayak akan terumbu karang, kayak akan ikan yang berwarna-warni. Sayang sekali sekarang pulaunya sudah bukan milik Indonesia lagi. Jadi diharapkan ini itu bisa menjadi pelajaran agar kedepannya Indonesia itu bisa lebih tertib dan lebih tegas dalam melakukan inventarisasi batas wilayahnya, walaupun itu adalah untuk pulau-pulau terluar seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tadi. Kasus kedua yang menjadi sorotan adalah tentang pekerja migran. Banyak beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN, antara lain itu adalah kerja paksa tenaga asing tapi dengan biaya yang murah, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Nah, bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian. Beberapa negara ASEAN jadi menawarkan diri untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Yang pertama itu kebijakan yang dilakukan adalah penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, yang dimana fokusnya di sini adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran, atau dikenal dengan istilah ADWA, ASEAN Domestic Worker Alliance, yang dimana fokusnya di sini adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Jadi supaya kayak pekerja migran itu kedepannya tidak ada lagi yang disiksa, atau misal ada yang nggak bisa pulang ada yang cacat karena disiksa di sana. Jadi sekarang itu sudah ada perlindungannya.
Kemudian lanjut yang bagian E, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda, yang dimana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Mutu pendidikan yang berbeda maksudnya gimana? Misalnya kayak kualitas pendidikan atau kualitas lulusan. Jadi kan ada universitas itu yang lulusannya biasa-biasa aja, ada yang lulusannya bermutu, ada yang kompeten. Jadi bisa dilihat dari metode pembelajarannya, guru-gurunya kompeten atau tidak menjadikan masyarakat, khususnya masyarakat ASEAN ini, terutama pelajar, bagaimana mereka meningkatkan pendidikannya. Jadi secara khusus untuk menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tadi, pemerintah Indonesia itu berupaya untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, meningkatkan gajinya dan kesejahteraannya, serta melakukan rekrutmen bagi pendidik yang memang benar-benar profesional di bidangnya. Selanjutnya kita masuk yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN ini telah terbangun melalui 3 pilar. 3 pilar tersebut khususnya yaitu dalam bidang politik keamanan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Kalau dalam bidang politik keamanan, pilar politik keamanan, di situ ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pilar yang kedua tadi adalah pilar ekonomi. Nah, dalam pilar ekonomi, sebenarnya pertumbuhan Indonesia itu masih tergolong tinggi. Soalnya produk kreatif yang dihasilkan oleh Indonesia itu memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, dalam pilar ekonomi ini, koperasi itu bisa dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Kemudian, pilar selanjutnya adalah pilar sosial budaya. Nah, dalam pilar yang terakhir ini, pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam memperkuat daya saingnya, ASEAN itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikannya, kualitas orangnya, ya itu maksudnya sumber daya manusia tadi ya, dan kualitas lingkungan hidup. Makanya di sini ASEAN itu membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang pendidikan, bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Tujuannya tadi apa? Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sesama negara anggota ASEAN. Ya, sekian dulu penjelasan tentang yang pertama tadi kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN, pengaruh kerjasama, dan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Bila dari penjelasan tadi masih ada yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, kita buka forum diskusi di Classroom ya. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.